Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Mari kita ambil saat teduh sejenak sebelum kita awali ibadah kita pada saat pagi ini. Seandainya Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian yang mengatakan memasuk ruang Maha Kudus. Mari kita persiapkan hati, jiwa, pikiran, kekuatan kita untuk Dengan
kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya pertolongan dalam kebaktian ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan. Turunlah kiranya atas kita sekalian damai, anugerah, dan sukacita serta sejahtera. Haleluya. Dari nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Di kitab Amsal ada yang mengatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ada amin? Puji nama Tuhan. Kitab Amsal selalu memberikan hikmah kepada kita untuk kita mengerti apa yang akan Tuhan tunjukkan untuk kita sendiri. Puji nama Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang setia, yang selalu memberikan kepada kita berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mungkin berkat secara rohani, mungkin berkat secara jasmani, bahkan sakit yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi di dalam hari lepas kita. Dan bahkan juga persoalan yang belum Tuhan izinkan untuk kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan luar biasa. Dia adalah sobat yang paling setia di dalam hidup kita. Kita akan pujikan pujian yang mengatakan sobat setia. Mari kita pujikan pujian dengan Waktu-waktu susah
Setiap kami menghadapi permasalahan percobaan apapun Tuhan, biarlah kami belajar Tuhan untuk mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih atas kasih sayang Tuhan buat anak-anak kami, buat suami kami, buat istri kami, buat orang tua kami Tuhan. Biarlah kami bisa Tuhan berdiri tegak dengan kasih sayang-Mu, berdiri tegak selalu percaya kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang punya segalanya yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan saudara kami yang saat ini mungkin dalam perjalanan Tuhan untuk bersama-sama di tempat ini. Biarlah Tuhan boleh izinkan mereka Tuhan, satukan mereka Tuhan bersama dengan kami di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Kalau mereka sakit, kalau mereka punya masalah, kalau mereka malu, kalau mereka punya beban Tuhan, kami menyerahkan mereka hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan kami seperti Tuhan memberkati kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa syukur kami pagi ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami hidup. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, luar biasa penyataan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan sampai saat ini, kemarin saya mendengar bahwa Nganjuk termasuk level 1. Puji nama Tuhan, tetapi semua itu tidak mengurangi tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Nanti kalau sudah level 1, sudah level 1, nggak usah pakai masker, nggak usah cuci tangan, bahkan mengabaikan hal-hal yang membuat diri kita sendiri utuh. Jadi sekali lagi Nganjuk termasuk level 1, dan untuk ke depan anak-anak kita tinggal tunggu edaran, mereka akan tatap muka. Sekali lagi kita akan tetap prokes meskipun kita level 1. Firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, tetapi kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Pujian yang mengatakan dengan sayang. Kita akan pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kita persiapkan hati kita, jiwa kita. Kita persiapkan pikiran kita, kekuatan kita, untuk kita menerima firman Tuhan. Firman-Mu katakan besertaku, dan jiwaku
bekerjalah oleh Roh yang kudus atas kami ya Tuhan, sehingga kami beroleh kekuatan, kebenaran di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita buka di dalam firman Tuhan saat ini, Ayub. Ayub. Saya akan mengajak kita melihat di dalam Ayub, ya kan, Ayub, sehingga kita tahu bagaimana bagian-bagian yang akan menjadi hal yang harus kita miliki dari Ayub. Sikap tindakan Ayub. Situasi tantangan saat ini semakin luar biasa. Saya sekali lagi ingatkan, banyak tantangan, baik kondisi kesehatan kita, baik lingkungan kita, baik juga keberadaan sosial masyarakat kita, maupun juga keberadaan Nganjuk pada umumnya, ya kan? Nah, salah satu hal yang mungkin pelan-pelan harus terjadi di Nganjuk, efek daripada industrialisasi, ya, itu bersyukur bahwa di Nganjuk ini masih ada dibutuhkannya tenaga kerja, terutama wanita. Artinya masih butuh tenaga kerja. Di sisi lain, bahwa dengan adanya pabrik, maka harus mau tidak mau, terima atau tidak terima, Nganjuk ini panas, nanti semakin tambah panas. Kenapa? Karena banyak pabrik, otomatis mesin-mesin besar itu akan bekerja 24 jam. Panas kemarin itu bukan karena pabrik, karena itu siklus iklim dunia dari perputaran global. Nah, di situ jadi makanya kemarin itu rasanya panasnya bukan main, Bapak Ibu, ya. Itu yang dinamakan adalah gelombang panas yang sewaktu-waktu bisa saja. Buktinya kemarin sore berubah, terus kemudian ini tadi agak berubah dikit, tidak tahu nanti siang, ya kan, namanya gelombang panas seperti begini. Nah, itu sebuah tantangan global yang ada, yang harus kita hadapi bersama. Belum lagi nanti ada polusi, kebisingan. Polusi itu banyak, Bapak Ibu, ya. Polusi itu bukan selalu berbicara tentang asap, tetapi berbicara juga tentang debu. Itu juga polusi. Kenapa? Karena akan banyak aktivitas kendaraan di lingkungan kita suatu saat nanti, ya kan? Kalau Bapak Ibu pernah tinggal di kota besar, minimal di Surabaya, Malang, bagaimana tensi daripada aktivitas kendaraan. Yang kedua itu dari debu, yang kedua dari asap polusi industri. Nah, di situ, ya kan, itu akan muncul. Karena apa? Karena akan banyak mesin-mesin besar itu bekerja, yang saat ini mungkin belum terasa, tapi pelan-pelan. Itu jangka waktunya panjang, Bapak Ibu, ya. Minimal itu 10 tahun baru ada reaksi yang dirasakan. Nah, kan? Itu. Yang ketiga itu adalah polusi. Yang kedua tadi adalah asap, ya, asap. Yang ketiga adalah polusi dari bertebarannya udara manusia, yang itu fenomenanya sangat berbeda-beda. Udara kita satu dengan lain nggak sama, ya kan? Tahu maksud saya? Baunya orang dari pabrik berbeda dengan baunya orang dari dapur. Nah, di situ, ya kan? Itu contohnya di situ. Nah,
dari kantor, dari apa, itu akan berseliweran polusi suhu. Nah, di situ. Nah, Bapak Ibu yang itu adalah tantangan yang akan kita hadapi bersama. Yang kenyataannya mau tidak mau adalah itu faktanya. Dan data terakhir nanti menunjukkan bahwa daerah-daerah yang mungkin bisa aman dihuni di Nganjuk itu artinya tidak terlalu tinggi polusi, itu paling sekitar 40 sampai 30% daerah kawasan yang bisa dihuni dengan agak aman, begitu ya. Bukan aman tapi agak aman. Kenapa? Karena jauh dari pabrik, jauh dari polusi debu udara pabrik, kemudian polusi sirkulasi orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasihan Tuhan, tapi bagaimana kita membangun hubungan kita itu dengan Tuhan, belajar dengan keadaan dan situasi yang ada, ya, supaya apa? Supaya kita tahu betul, kita tepat betul di dalam mengambil sikap dan tindakan. Di sini saya hanya mengajak Bapak Ibu melihat beberapa hal bagaimana sikap Ayub yang diimbangi, yang didasari dengan kerohanian hubungan dengan Tuhan yang sangat kuat dan luar biasa itu. Di saat dia menghadapi tantangan, bagaimana sikap Ayub? Nah, saya akan mengajak yang pertama membaca di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-21, 20, 21, 22 ya, pertama. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan itu, kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena sangat cintanya dan pengalamannya dengan Tuhan sangat luar biasa, maka Ayub ini hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan, ya kan? Lewat lorong yang apa? Gunung yang tinggi, lewat lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, Ayub bersikap seperti itu Bapak Ibu. Semua terserah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu yang diungkapkan Ayub. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang patut kita contoh. Yang pertama, sikap Ayub. Apapun bagaimanapun, terpujilah nama Tuhan. Nah, yang kedua yaitu kita melihat di dalam pasal yang kedua, ini sikap Ayub. Nah, ayat yang ke-9 mulai. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, bagaimana Bapak Ibu? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan pipinya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Ayub mengajak istrinya, walaupun tinggal dia sama istrinya, Ayub mengatakan apa? Kita harus menerima apapun.
enak, ndak enak, senang, ndak senang, tetap kita harus menerima. Masa kita bersyukur sama Tuhan karena kita diberi? Masakah kita bersukacita karena kita diberi? Ya kan? Nah, bagaimana sukacita itu di saat kita menghadapi kesusahan? Bukan pekerjaan yang mudah. Kalau ada orang yang menangis sambil tertawa, orang katakan itu orang gila. Tetapi yang ada adalah sukacita itu tidak harus dalam penderitaan, tidak harus diwujudkan. Iya, tidak begitu Bapak Ibu, ya kan? Gimana coba bayangkan Bapak Ibu, orang yang susah sambil tertawa itu gimana? Bisa? Bisa. Tetapi orang katakan kayak orang gila, orang susah kok sambil tertawa, ya kan? Sini nangis, sini tertawa, ya kan? Nah, itu tidak mungkin bisa terjadi, tetapi itu bukan yang sesungguhnya. Cukup dalam artian di sini adalah kita menerima, kita susah, tetapi hati kita tetap gembira dan sukacita. Artinya apa? Tetap ada batas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini karena apa? Dilandasi karena pemahaman Ayub, hal yang rohani, hubungan dengan Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga dia memahami bahwa semua itu hak daripada Tuhan. Kita harus menerima bagaimana yang buruk sekalipun. Dari sini kita melihat bahwa apa yang diterima Ayub, kekayaan yang diterima Ayub, sugih yang diterima Ayub itu adalah berasal dari Tuhan. Hanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Ayub mengajak kita. Berarti Ayub dulu tidak kaya. Ayub dulu tidak kaya, jadi kaya, ya kan? Kemudian jadi tidak punya apa-apa, begitu loh. Jadi bukan Ayub itu kaya toh, enggak Bapak Ibu, ya kan? Ayub itu juga tidak kaya awalnya, tapi lama-lama menjadi kaya. Kalau Bapak Ibu lihat di Ayub pasal yang terakhir, itu Bapak Ibu akan melihat bagaimana proses Ayub tidak punya jadi punya. Itu rupanya dari situ. Bukan Ayub ujuk-ujuk kaya, enggak Bapak Ibu, ya kan? Enggak begitu rupanya, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi di sini karena pemahaman Ayub yang sangat luar biasa, sehingga Ayub tetap mengajak istrinya walaupun tinggal dua. Kemana anak-anaknya Bapak Ibu? Mati semua. Dilanda bencana giliran, coba bayangkan satu persatu, si A, si B, si C. Kalau kita mungkin semaput Bapak Ibu, ya kan? Satu aja sudah semaput. Danyo anaknya Ayub jumlahnya berapa itu semaput, kita semaput semua. Wah, tidak tangi-tangi bablas juga. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kapan hari ada kasus di daerah sini ya, Mantuk ke selatan, daerah situ nggak salah satu pagi ya, pokoknya Keramat di daerah sekitar itu. Bapak Ibu ingat kasus pembunuhan pertama adalah pembunuhan bayi. Nah, terus ibunya meninggal, Keramat gitu ya, Keramat. Nah itu ya kan, itu ya karena dia bapaknya, ya kan, bapaknya itu kalau nggak salah bunuh diri. Nah, terus orang tuanya perempuan mau diinterogasi polisi, ngenes mati sendiri. Coba ya kan ya. Nah di situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu baru satu anaknya yang meninggal, ya kan? Nah ini Ayub, coba bayangkan setiap hari berduka cita. Kapan selesainya berduka cita? Karuan, blek. Nah sekalian ya selesai jeret, ya kan? Nah ini Ayub tidak setiap hari ini yang meninggal, besok ini, besok ini, besok ini, sampai semua anaknya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari situasi yang terjadi saat itu Ayub mundur belakang. Ayub tidak pernah namanya telat ibadah dengan Tuhan.
Ayub tidak ada yang namanya tidak berkorban untuk Tuhan. Ayub setiap hari selalu mengajak anak-anaknya untuk ibadah dengan Tuhan. Kemudian ada upacara korban bagi Tuhan setiap hari sesuai dengan jumlah anaknya. Loh, Bapak Ibu yang ewo semono, ewo dene, Ayub tetap masih mendapat apa? Ujian. Siapa yang nggak terima? Apa Tuhan? Bukan. Iblis. Tantangan di saat Bapak Ibu setia sama Tuhan, Bapak Ibu tekun sama Tuhan, yang nggak terima itu iblis. Itu ya kan? Apapun akan ada ujian. Apapun iblis dengan segala cara supaya kita itu jauh dari Tuhan. Itu tujuan iblis. Nah, itu kalau kita tengok ke belakang, Ayub itu setiap hari berkebutuhan sama Tuhan. Setiap hari melakukan korban, selesai pagi, terus kemudian malam, paginya kumpulkan anaknya ibadah. Di situ Bapak Ibu. Ayat yang ke-5 terakhir itu ya kan. Itu ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangun Ayub lalu bersamakan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Nah, ini ayat yang ke-5 pasal 1. Pertama itu berdoa pada Tuhan, minta ampun. Tuhan, ampuni anak-anakku, ya, ampuni dosa-dosanya, mungkin dia berbuat yang tidak benar dan tidak baik, ya di situ. Kemudian Bapak Ibu, besok paginya Ayub mengadakan upacara korban, persembahan korban bakaran. Itu berupa lembu ataupun sapi, ya, lembu atau sapi. Itu sejumlah anaknya. Jadi anak Ayub itu selalu pada berapa itu anak Ayub? Ada 7 lah. 7 umpamanya, 7 atau 10, karena yang perempuan nggak dihitung biasanya, ya kan. Tetapi Ayub mengadakan korban sejumlah anaknya 10. Berarti setiap hari Ayub mengadakan korban berapa ekor? Berapa ekor? 10. Apakah kekayaan Ayub? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, secara matematika tak kasih tahu. Kalau Bapak Ibu punya sapi, jumlahnya adalah yang induknya itu ada 500 induk, ya kan? 500 induk. Asumsi Bapak Ibu, setiap kapan sapi mana? Itulah hitung sapi ini 1. Tapi lek sapi ini induk 500 setiap hari mana? Lek yang dikorbani 7, ya kan? Dalam 1 tahun sapinya itu 500 tambahin. Coba itu Bapak. Sangat banyak, dan Ayub ini ribuan. Makanya apa? Walaupun berkorban tetap bertambah, memang banyak. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, semua itu Tuhan yang memberkati. Itu kesadaran Ayub, sehingga dia berkorban nggak rugi, berkorban nggak rugi. Kenapa? Karena untuk memuliakan nama Tuhan, sebagai bentuk supaya Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah menutupi Allah di dalam hati. Maka Ayub melakukan pengorbanan, upacara pengorbanan. Tapi Bapak Ibu, saya tidak merintahkan Bapak Ibu beli sapi atau pitik setiap hari pagi dikorbankan. Enggak, ya kan? Bukan itu. Artinya kita tahu bagaimana hubungan Ayub dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Di situ. Kalau namanya korban bakaran itu Bapak Ibu ya, di dalam dunia zaman dulu korban bakaran itu bukan korban begini ya, ayamnya dibelah, apa wedusnya dibelah terus dimakan, itu enggak Bapak Ibu ya. Itu di korban bakaran disembelih sama darahnya disembelih di atas tungku, kemudian
dibom, dibakar. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang dinikmati oleh manusia di situ. Jadi sekarang korban pitik, boleh pitik dagingnya didum di situ ya. Kalau dulu enggak, khusus ada sendiri ya. Nah, di situ. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bagaimana hubungan Ayub yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Gitu ya. Tadi kita melihat bahwa Ayub mengajak istrinya supaya tetap bersyukur dan menerima apapun, segala keadaan dan situasi. Jangan bersyukur karena diberi atau diberkati, tapi bersyukurlah di saat kita tidak memiliki apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang kedua ya, bersyukurlah apapun yang terjadi. Ada makan, tidak ada makan, bersyukur. Bukan Pak Eko cinta Pak Eko ada panganan, jangan pikir di situ ya. Ya, saya mengajak kita semuanya berkonsep begitu. Kita makan sehari 2 kali, bersyukur. Pak Eko makannya 1 hari 2 kali. Mari kita, kalau saya ngomong, kita harus bersyukur kalau 1 hari sekali kita bisa makan. Pak Eko berarti makannya sehari sekali. Mesaknya, ya kan? Nah, di sini bukan itu maksudnya. Kalaupun itu terjadi pada diri kita, harus bersyukur. 1 hari masih bisa makan walaupun 1. Sebab apa? Sebab zaman dulu tahun 70 mungkin sejaman Pak Narto ya, atau siapa yang lebih kelahiran tahun 70-an atau 60-an ke sana ya, tahu Bumining ya kan. Makan itu 1 hari 1 kali. Saya pun 1 hari 1 kali. Pagi sore makan enggak makan Bapak Ibu ya kan. Makan nasi itu hanya siang kok jam 12 atau pulang sekolah itu nasi jagung. Ala nasi jagung ini sampai rasanya ini bingung lek ngolah nasi jagung piye. Nah di sini ya kan. Karena adanya nasi jagung. Kemudian jangan lek tewel-tewel, lek kates-kates ya kan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus itu zaman dulu ya kan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ya bersyukur, tidak ada yang namanya mengeluh. Saya pagi itu ke ladang Tegalan ya kan, itu cari apa Bapak Ibu, sarapan saya kates, buah pepaya itu cari ya. Ataupun kalau pas cari rumput, saya itu makannya apa sarapannya? Tebu. Makanya sarapannya ya tebu, baru siang makan, sore tidak makan sudah. Nah, gitu. Jadi itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, itu kita harus tetap bersyukur ya kan. Nah sekarang jangan sampai anak-anak, adik-adik yang masih sekolah ya kan, pulang sampai rumah lawe apa Bu? Nah, tanya masih lawe ya kan. Ini jangan sampai ya kan. Oh, harus bersyukur apapun lauknya kan apa? Itulah perjuangan dan berkat Tuhan. Perjuangan orang tua dan berkat dari Tuhan, disyukuri, bersyukur gitu ya kan. Dalam segala hal, jangan pulang sekolah ganti baju belum, cuci tangan belum, cuci muka belum, misalnya lalu ya Bu. Nah, jangan ya, di situ harus bersyukur apapun yang terjadi ya kan. Lauk tempe bersyukur, lauk gerih ya bersyukur ya, balur bersyukur ya kan. Jangan ya apa Bu. Nah, di situ jangan sampai ya kan. Nah, di situ dalam nah dilalah tidak cocok pek angannya kok ini tuh Bu gak seneng aku, gak mangan aku. Nah semacam itu ya, jangan sampai begitu. Bersyukur ya kan. Dalam tidak ada. Saya percaya anaknya baik-baik dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Nah, nanti tak cek dari rumah. Harus bersyukur apapun yang terjadi. Bersyukur ada yang dimakan loh ya. Sekarang apapun keadaan yang dimakan, 1 hari kalian masih 3 kali. Zaman dulu tanya ibu-ibumu ini tanya ono, makannya dulu berapa, 1 kali atau 2 kali, ya kan? Nah di situ berasa enak kok enggak? Saya tahu nanti ya kan. Berasa enak enggak? Nah di situ, wah ya kan.
saya tahu. Kalau itu pun kalau ada beras, kalau enggak yo gaplek. Anak-anak, nah iya suka nasi tiwul. Ya kan, tidak mengenal dan tidak suka, ya kan. Nah itu Bapak Ibu yang kasih, bersyukur dengan segala keadaan yang kita punya. Ya, dinikmati pasti akan segala sesuatu itu. Sebenarnya masalah orang itu sehat tidak sehat itu bukan makanannya, karena harus selalu yang namanya, maaf, enak, kata enak dalam artian bahwa kudu setiap hari ada yang namanya apa itu, mungkin sekarang banyak ya apa itu pinggir jalan itu ayam goreng buahnya. Tidak harus Bapak Ibu. Ya, tidak harus pakai telur, tempe, tahu. Kalau hatinya sukacita pasti jadi sehat. Tapi kalau walaupun kalian lauk sate, kalau hati nggak sukacita tetap tidak sehat. Gitu loh. Makanya jangan lauk sate, ya kan itu. Nah, gitu ya. Jadi bersyukur seperti Ayub, belajar bersyukur dengan segala keadaan. Itu. Terutama adik-adik ya itu ke bawah, ya kan? Yang sekolah-sekolah ke bawah ini, ya kan? Nah, di situ. Kami kadang-kala selalu mengingatkan Paul. Pasti ya begitu tanyanya. Lauk apa, Mah? Ya kan di situ. Nanti kalau ada lauk ditanya di situ lauknya Bapak Ibu. Aku sampai aku ya saya itu dah. Kemudian kadang lepas tidak ada lauk, adanya tempe, makanya disyukuri ini ada tempe tok, ya kan, supaya anak itu memang juga tahu bersyukur. Nah di situ. Nah itu yang terjadi dan harus dimiliki oleh adik-adik semua terutama, ya kan. Tantangan zaman semakin luar biasa. Itulah sebabnya pentingnya kalian sekolah dengan tekun, ya kan. Coba kalian pikirkan, orang tuamu dulu makan 1 hari 1 kali bisa nyekolahkan kamu sampai SMA, ya kan. Nah dulu otomatis kalian harus berpikir, kalau nanti saya makan 3 kali berarti anak saya jangan sampai hanya lulus SMA. Lah ibu sudah makan 1 kali SMA kok. Kalau kamu makan 3 kali berarti anakmu nanti harus lulus apa? S2 minimal. Dulu ya kan? Harus punya konsep begitu. Nah itu, ya kan, coba nanti adik-adik Mbak Nuna, Mbak Rian, Mas Tio, apa itu, Mas Rio, Riko, Mas Michelle, tanya sama orang tua. Dulu Bapak Ibu makannya 1 hari 1 kali apa 2 kali. Jangan tanya 3 kali, pasti tidak 3 kali. Antara 1 kali atau 2 kali, itu saja maksimal, ya. Tidak mungkin 3 kali. Saya tahu persis. Kenapa? Belum tentu pagi itu sarapan. Dan tidak mungkin pagi sarapan. Sarapannya jam berapa? Jam 12 atau jam 1. Itu sarapan. Nah itu pasti yang itu. Nah, ya, tanya. Ya, nanti coba di keluarga nanti tanyaan, ya. Ini belajar apa adanya seperti Ayub. Bersukacita dalam segala keadaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa yang ketiga, ayat 11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempat masing-masing. Elipas, ya, Bildad, orang Suah, terusnya orang Naan. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di atas, debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama, dia bersama Ayub di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya.
di ayat yang sebelumnya. Mari kita lihat kenapa. Ayat 6. Maka berfirmanlah Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasa, hanya sayangkan nyawanya. Ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah api. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, disinilah kita melihat Ayub tetap mengakui dan sujud kepada Tuhan. Duduk terdiam apapun terhadap Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya membayangkan biasanya Pak Rusdi kalau sudah kambuh sakitnya, ya kan, itu sudah duduk diam. Saya bayangkan seperti itulah Ayub. Sudah tidak bicara apapun, ya kan? Tidak berbicara apapun, hatinya yang berbicara dengan Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara kita simak, saudara semuanya, ya kan? Kita simak ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara. Bara itu penyakit gatal, borok yang gatal itu loh. Kalau mungkin di sini adalah namanya pohon ingas, ya. Tahu? Ada, kalau di hutan itu masih ada, dulu saya dengar dari teman-teman. Itu getahnya itu kalau kena kaki, kena tangan, itu gatalnya bisa minta ampun dan tidak akan pernah bisa sembuh luka itu. Itu ya, tidak akan pernah bisa sembuh. Saya kena tahun 78. Luka sampai sekarang itu tidak hilang. Karena apa? Sampai tandes belum. Coba bayangkan Bapak Ibu. Sampai tandes belum luka itu. Ya. Saya bayangkan seperti itulah Ayub. Apalagi Ayub tua. Saya itu masih kecil, umur 8 tahun. Itu loh tidak iso hilang sampai sekarang lukanya itu. Karena tandes belum. Gatalnya itu sampai ke tulang. Padahal sudah berapa tahun? Sekarang 51 dikurangi 8. Berapa? 43 ya. 43 tahun yang lalu Bapak Ibu. Gak hilang luka itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apalagi gatalnya luar biasa Bapak Ibu saya. Seperti saya bayangkan seperti itulah Ayub. Hanya saya kaki kanan kiri Bapak Ibu pas di sini ya. Karena apa? Karena saya ke sungai. Itu kalau diajak orang mbah ya masih balik, itu cari udang di sungai. Dulu ya kan, untuk lauk zaman kayak gitu begitu. Itu gitu. Jadi gatalnya aduh siang malam luar biasa ya. Apalagi Ayub yang dari kaki, telapak kaki sampai batok kepala. Coba bayangkan, kapan Ayub akan istirahat tidak garuk? Bayangkan coba. Ya kan? Saya ingat itu gini, waktu Paul kecil. Gatel, saya itu hampir tidak tidur Bapak Ibu. Karena apa? Anak ini gatel. Alergi ya. Jadi batok kepalanya sing kene, ya kan? Tangannya, gitu kan. Tapi dia tidak akan pernah puas kalau saya bukan yang garuk. Kenapa? Kalau mamanya nggak akan menemukan mana yang gatel, tapi saya menemukan ini gatel ya. Makanya selalu yang dibangunkan saya kalau gatel. Nah, itu. Karena pas, selama dia bisa menjangkau ya dia sendiri. Tapi kalau tidak bisa menjangkau pasti saya. Di punggungnya apa? Nah itu jadi kalau ada kelebihan makan apa, di situ pasti ada reaksi gatal. Ayub ini memang ditimpa semacam ini. Oleh siapa? Oleh iblis yang tidak terima. Di situ Bapak Ibu. Inilah Ayub tetap setia tekun di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kecintaannya, pengenalannya akan Tuhan sangat dalam, sangat dekat hubungannya dengan Tuhan. Tahu betul persis betapa pentingnya Tuhan di dalam hidupnya.
bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Segala sesuatunya ya serahkan sama Tuhan. Semua di dunia ini bukan sesuatu yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita prihatin boleh. Saya sampaikan ya, sudah bukan zamannya. Zaman sekarang ini orang itu kalau kita diberi ada kesempatan ibadah gedung ini sudah puji Tuhan. Tapi kalau kita suatu saat tidak diberi kesempatan ibadah di gedung ini, Bapak Ibu itu jangan kita berjuang karena gedung. Berjuanglah hidup kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Itulah sebabnya bertahun-tahun saya sampaikan, bangunlah persekutuan di keluarga masing-masing. Ya kan? Karena apa? Karena yang akan membawa hidup yang kekal adalah persekutuan kita dengan Tuhan, bukan gedung ini. Kalau suatu saat contoh sinode, tolong di GKIN kita orientasinya jiwa-jiwa. Jadi gedung gereja itu dialihfungsikan atau dijual saja untuk membangun persekutuan di tempat lain. Bapak Ibu pasti gimana? Wah, nanti kayaknya gedung bingung. Karena apa? Karena pahamnya salah. Contoh itu, ya kan? Pasti Bapak Ibu masih berpikir gedung gereja ini penting, padahal yang terpenting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah, di situ loh ya, contohnya di situ. Jadi jiwa-jiwa itu orientasinya. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang sangat penting. Itu. Saya mengajak bukan berarti gedung gereja ini mau dijual, enggak. Tapi kita harus memiliki wawasan yang luas. Mana yang penting, tubuh kita, hidup kita, atau gedung ini? Mana yang penting Bapak Ibu? Tubuh kita, hidup kita. Gedung ini tidak akan membawa kita dan tidak akan kita bawa ke surga. Nah, Tuhan sudah punya sendiri di sana. Jadi di situ. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar seperti Ayub. Bersyukur dalam segala keadaan, senang maupun susah, ya kan? Selalu setia di dalam Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya kan? Mari kita. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pada saat ini meteraikan dalam hati kami masing-masing supaya kami belajar seperti Ayub, supaya kami lebih mengenal Tuhan lebih dalam dan kami memahami akan Engkau dalam segala sesuatunya, ya Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan bawa kami masuk di dalam kerajaan surga, masuk di dalam keramatan Allah, di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu dan terpujilah. Kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami yang saat ini boleh bersama dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, sekolah, masa depan dalam tangan kuasa. Biarlah Roh-Mu ya Tuhan Yesus yang memimpin dan menyertai selalu. Tanamkan kerohanian kami secara mendasar, karena itu penentu dasar untuk kami bertindak, bersikap, berkata-kata maupun berpikir. Terima kasih ya Tuhan. Jamah hati Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang hadir saat ini maupun tidak bersama. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan yang menyembuhkan. Karya-Mu menyertai Bapak Ibu Saudara kami sekalian. Kami serahkan saudara kami dalam kuasa-Mu dari pusat sampai daerah, bahkan gereja lokal, dalam segala visi misi bagi kemuliaan-Mu dan persiapan kongres Tuhan campur tangan. Kami serahkan juga Bapak Ibu Saudara kami juga ya Tuhan, gereja-gereja lain, umat-Mu di seluruh Nganjuk khususnya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan jamah supaya menjadi kemuliaan dan berkat bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan juga bangsa negara kami dalam kuasa-Mu,
dari pusat sampai daerah, segala elemen dari Polri, bahkan khususnya Nganjuk dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Tuhan pimpin urapi akan Nganjuk, bahkan setiap anak Tuhan yang terlibat di dalam aktivitas pemerintahan Nganjuk. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, kami serahkan doa kami. Mari kita duduk bersama, kita terima doa kita. Allah yang sumber berkat, sumber kekuatan dan kuasa, berkasih dalam Kristus Yesus dan oleh Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai. Anugerah damai sejahtera, kekuatan dan kuasa kasih-Nya di dalam Kristus Yesus dan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan pulanglah, jadilah garam dan terang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.